La ilaha illallah. Karimun basata li khalqihi bisata Habibi Muhammad 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 khairul mursalin nurul Mustafa Allah Ta'ala izinkan kita untuk duduk sejenak menambah iman. Ta'al bina najlis nu'min sa'al. Duduk sejenak menambah iman. Mulai dari tadi, dari rotib, Asmaul Husna, Maulid, dan sekarang 30 tanggal 30 sore hari mestinya terima gaji. Tiba-tiba kantornya itu mengalami kebangkrutan tingkat tinggi sehingga gaji tidak turun. Pertanyaan saya, ikhlas atau marah? Ikhlas. Ikhlas atau marah? Ikhlas. Ikhlas atau marah? Ikhlas terpaksa. Ikhlas atau marah? Sebel atau kesel? Yang ngasih rezeki siapa? Berarti kamu lagi sebel sama? Beda dengan orang yang percaya sama Allah Ta'ala. Begitu mengalami seperti itu, langsung hatinya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lawang kami ini miliknya Allah dan kembali pada Allah. Ya sudah, nasibnya saat ini belum terima duit dari kantor, belum terima duit dari kantor. Tapi yang ngasih rezeki kantor atau Allah? Kantor atau Allah? Kantor atau Allah? Kalau yakin yang ngasih rezeki Allah, kantor gak ngasih, hatinya tenang atau gelisah? Jangan gaya, ini ngomong apa adanya dulu.
Kalau yakin yang kasih rezeki Allah, yang kasih rezeki Allah, percaya yang kasih rezeki Allah, dan antum sudah usaha 1 bulan penuh usaha dengan sungguh-sungguh, gajinya tak turun, gajinya tak turun, gajinya tak muncul, hatinya tenang atau gelisah? Jujur, gelisah ya? Tenang. Padahal percaya enggak kalau yang kasih rezeki Allah? Yang nahan rezeki siapa? Jadi yang menahan perusahaanmu untuk tidak menggaji kamu, itu kebangkrutannya Allah, atau Allah yang sedang membuat dia bangkrut? Bingung. Nah ini makanya jangan hidup pakai hitungan matematika. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ternyata tidak seperti itu. Kamu kerja mati-matian udah 1 bulan, Allah maunya perusahaan bangkrut, kamu tidak dapat gaji. Kenapa? Karena Allah pengen ngajarin kamu, yang ngasih rezeki bukan kantormu tapi aku. Selama ini kamu berharap dari kantormu, nggak berharap dari aku. Rasain, silahkan pusing. Rasain, silahkan pusing. Dengan jamaah hadza min fadli rabbi. Begitu gaji tidak turun langsung tersenyum, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Dia berani asykuru am akfur. Mau uji aku Allah, bersyukur atau kufur. Ya Allah, alhamdulillah kantor gak ngasih gaji. Kalau memang ini rezekiku halal, ya pasti al halal ma yafut. Yang halal gak bakal hilang. Tapi kalau rezekiku dari kantor ini haram, hilanglah sekalian, jangan datanglah lagi. Maka dia hidupnya tenang, pulang ke rumah, ya, yang di rumah nunggu dapat gaji 1 bulan penuh. Yang di rumah mulai nanya mana uang gajinya, dia jawab kantor nggak bayar. Yang di rumah jawab bohong kamu, pasti kamu serahkan pada yang lain. Masya Allah. Mulai timbul fitnah macam-macam, maka dia tetap santai. Yang di kantor nggak kasih, tapi Allah pasti akan kasih. Allah kasih dari mana? Jangan nanya aku, silahkan tanya sama Allah. Ya silahkan tanya sama Allah. Istrinya rupanya imannya jauh lebih turun dari suaminya. Jauh lebih turun dari suaminya. Kata istrinya, bagaimana ini 1 bulan udah banyak yang harus dibayar, tapi nggak ada yang untuk dibayar. Kamu ini bagaimana? Jadi laki-laki nggak becus A sampai Z plus. A sampai Z plus. Ucapan dari istri yang imannya lagi turun drastis. Sementara suaminya malam barusan ikut tawakufan majlis hadza min fadli rabbi. Udah kena vitamin yang namanya roti, udah kena vitamin yang namanya maulid, udah kena vitamin yang namanya asmaul husna, kena vitamin namanya ta'alluq wa ta'lim. Hatinya tenang, kemudian dengan santai mengatakan, oh hidup ini bukan punya aku, hidup ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun aku berbuat, tetapi tetap kendali di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hatinya tenang, hatinya tenang. Nah hati yang tenang ini modal yang paling besar untuk menjalani kehidupan. Kalau hatinya nggak tenang, sedikit masalah akan buat dia goncang. Tapi kalau hatinya tenang, masalah segede apapun pikirannya tetap tenang, terang, gak ada galau, gak ada resah, gak ada gelisah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dia ingat sama Allah, Allah yang maha bisa, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya, maka hatinya jadi tenang. Nah ini yang pengen saya terangkan pada malam hari ini. Gimana caranya hidup tetap tenang walaupun keadaan sungguh menggoncang. Bagaimana hidup tetap tenang walaupun keadaan sungguh menggoncang. Mau dengar atau nggak mau dengar? Dengar. Mau ya? Nah, alhamdulillah pengajiannya nggak lama kok, sebentar. Pilih ilmu yang sebentar tapi manfaat, atau lama tapi kurang manfaat. Setuju. Khairul kalam maqal wadal. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan khairul kalam maqal wadal.
sebaik-baik ucapan adalah yang singkat tapi syarat dengan petunjuk. Jadi ceramahnya nggak usah lama-lama, tapi diamalkan selama-lamanya dan bisa membawa kita kepada kehidupan yang bahagia di alam surgawi yang nggak ada batasan waktu dan masa di dalamnya. Amin Allahumma amin. Ini rumus ya, ini rumus. Nanti kalau mau belajar rumus lebih lengkapnya, beli buku terbaru saya judulnya Solusi. Ya, buku terbaru saya judulnya Solusi. Ini rumus. Dan rumus ini nggak mungkin salah, rumus ini nggak mungkin keliru, karena ini rumus pasti. Ya, rumus pasti. Allah yang mengajarkan secara langsung dalam wahyunya Allah Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salat. Wasta'inu bis sabri wassalam. Apapun masalahmu, wasta'inu bis-sabri wassalam. Dapatkan pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat. Apapun masalahmu, gaji nggak turun, uang diambil orang, ditipu, dikhianati, dan lain sebagainya. Apapun masalahmu, wasta'inu bis-sabri wassalam. Pasti menang, nggak mungkin nggak menang. Dapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bis-sabri was-sholat, dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Ada seseorang melamar anaknya orang, kemudian ditolak, dia patah hati, sakit atau nggak sakit? Emang gak pernah ngerasain hati yang patah? Katanya sakit, patah hati. Terus kamu datang, sabar mas, sabar. Jawabannya kawanmu tadi, terima kasih atau kamu dimaki? Sabar. Kamu gak ngerasain sakitnya itu seperti apa. Disuruh sabar. Dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seorang ibu-ibu yang anak semata wayangnya, anak kesayangannya meninggal dunia. Mudah-mudahan seluruh anggota keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai panjang umur fi taatillah syahwal amin. Anaknya ini meninggal dunia. Maka si ibu setelah anaknya dimakamkan, ibu tadi di pemakaman nggak pulang-pulang, masih menangisi kubur anaknya. Datanglah Nabi Muhammad SAW ziarah kubur. Ya Rasulullah ziarah kubur. Nah di situ ada wanita, ada wanita yang ada lagi di makam. Nah, ini juga menjadi salah satu dalil kalau perempuan boleh boleh ziarah kubur. Karena Nabi Muhammad SAW waktu itu tidak marah, enggak kemudian melarang, tidak mengusir, enggak, dibiarkan ziarahnya, dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dalam suatu hadis Rasul menyatakan, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang fazuruha, hendaknya kalian menziarahi pemakaman. Itu perintah Nabi SAW kepada seluruh umatnya, laki-laki maupun perempuan. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku, adabnya, sopan santunnya, aturannya, syariatnya harus dijalankan. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke pemakaman, kok ada perempuan nangis-nangis. Apakah Rasulullah SAW kemudian berjalan begitu saja meninggalkan wanita tadi? Apakah Rasulullah tidak peduli, tidak empati dengan sekitarnya? Enggak mungkin seperti itu. Nabi Muhammad SAW berjalan ke arah perempuan tadi dan mengatakan, bersabarlah. Bersabarlah. Perempuan tadi nggak noleh, masih khusyuk dalam tangisnya. Kamu nggak merasakan apa yang kurasakan. Kamu nggak ngerti apa yang ku alami. Nabi Muhammad SAW tidak kemudian ngomong sama wanita tadi, aku Nabi tuh,
Kamu nggak ngerti siapa aku ya? Rasulullah SAW dibegitukan oleh salah seseorang yang memang lagi bersedih luar biasa. Rasulullah nggak marah. Padahal Nabi loh ini. Coba kalau kamu nasihatin, ya kamu punya ilmu, kamu punya nama di masyarakat, kamu tokoh masyarakat, kamu orang yang disegani, kamu nasihatin orang, kemudian orang ngomong sabar, kamu nggak ngerti apa yang kau alami. Mungkin kita tersinggung, ya mungkin kita tersinggung. Udah saya kasih tahu, udah saya perhatikan, berlaku pula gaya dia. Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan rencana beliau, niat beliau untuk ziarah. Setelah Rasul ziarah SAW, perempuan tadi ternyata akhirnya tahu. Ya mungkin dikasih tahu yang ada di situ, itu tadi yang ngomong sama kamu Nabi Muhammad SAW. Kaget perempuan tadi, maka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkata, ya Rasulullah maafkan saya nggak tahu kalau itu engkau. Saya sekarang mau sabar. Sekarang saya mau sabar. Maka Rasulullah sabda SAW, as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu pas pukulan pertama, itu sabar. Kalau sekarang bukan sabar lagi, ya udah terlanjur. Ya udah terlanjur, kalau kesal udah ngajar orang baru sabar. Sabar itu pada waktu pukulan pertama, pas kena musibah itu sabar. Disitulah nilai kesabaran yang tinggi. Kalau selanjutnya ya itu ya memang kalau nggak disabarin ya nggak ada perubahan, ya lebih baik sabar. Itu namanya bukan sabar, itu sabar terpaksa. Ya dikondisikan untuk sabar. Nah yang pengen saya jelaskan, manusia itu ketika dia mengalami yang tidak enak, disuruh sabar, protes. Betul ya? Dan pecah. Telepon temennya, ban pecah. Temennya bilang sabar, kamu tuh gak empati. Ban pecah kok disuruh sabar. Suaminya pergi gak pulang-pulang. Istrinya cerita sama saudarinya, ini iparmu itu pergi gak pulang-pulang. Saudarinya bagus, sabar. Marah dia, sabar. Kasih solusi dong. Jangan sabar, solusi. Jangan sabar. Ketika dalam kondisi nggak enak, disuruh sabar marah. Padahal Allah yang memberikan ujian, Allah yang mengizinkan kamu kena masalah. Allahnya bilang, kalau pengen beres urusanmu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dapatkan pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat. Jadi proses pertama yang harus kita pegang ada masalah adalah sabar. Saya mau nanya, boleh nanya gak nih? Mau jawab gak? Kamu tiba-tiba bisa duduk dan berlari seperti ini atau ada prosesnya? Ada prosesnya. Orang tua kita lihat kita berproses, sabar atau nggak sabar? Coba kalau orang tua nggak sabar, anak kok nggak bisa jalan-jalan ya, baru lahir diangkat terus dilarikan ini. Kira-kira anaknya hidup atau hancur? Hancur ya. Tapi orang tuanya dengan sabar mengatakan, sabar, nggak bisa anak lahir langsung lari. Ya dia belajar telentang tengkorak, betul? Nanti tiba-tiba tangannya udah bisa menahan tubuhnya. Terus belajar merangkak. Setelah itu bisa merangkak. Setelah itu belajar berdiri. Setelah itu belajar berjalan. Setelah itu belajar berlari. Setelah itu belajar loncat. Setelah itu orang tuanya pusing. Kemarin waktu tiduran nanya, kok nggak tenggorok? Bisa tenggorok, nanya, kok nggak bisa merangkak?
bisa merangkak nanya, kok nggak bisa jalan, bisa jalan nanya, kok nggak bisa lari, bisa lari teriak, pusing. Anak ini tingkahnya luar biasa, betul begitu. Bicara, ada bayi lahir langsung ngomong, ada Nabi Isa, ya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bayinya wanita yang menuduh Syekh Junaid berzina, padahal tidak berzina. Bayinya dipegang perutnya, tiba-tiba bisa ngomong, siapa bapakmu? Dia jawab, Fulan bin Fulan. Itu bayi-bayi istimewa. Ada yang nabi, ada yang bukan nabi, masih kecil. Allah jadikan sebagai tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi normalnya manusia lahir langsung bicara nggak? Bicara. Itu kan bicara. Cuman bicaranya baru bisa baru bisa seperti itu. Belum bisa ngomong yang lain. Orang tuanya sabar atau nggak sabar? Sabar, proses. Begitu bisa ngomong Uma atau Mami, ya, atau Mam, terserah, atau Bu. Yang ngajarin kan ibunya itu ya. Pertama kali bisa nyebut namaku sebagai ibunya. Ada yang ibu yang sebel, yang lahirin aku, yang ngasih asi aku. Ucapan pertama ayah. Jadi sebel nih si ibu, kok bapaknya lebih kuat gitu. Itu buat orang yang baru punya anak gitu ya, menyenangkan, ya menyenangkan. Terus mulai bisa ngomong satu kata, dua kata, menyenangkan atau nggak menyenangkan? Menyenangkan. Bisa ngomong berkata-kata, pusing kepalanya, ya Allah anaknya cerewetnya, ya Allah cerewetnya luar biasa. Saya nggak akan bahas yang tadi belakangnya, tapi prosesnya. Untuk bisa bicara butuh proses, namanya sabar. Untuk bisa lari butuh proses, namanya sabar. Makan, ya makan. Mohon maaf, sebetulnya Allah Ta'ala ini kok ngasih kita untuk makan, Masya Allah. Mau makan buah dari pohon, tiba-tiba ada buah? Enggak. Nanam dulu benihnya, tumbuh pohonnya, ditunggu waktunya, nanti ada waktunya berbuah. Masak, atau jadi? Ya enggak. Dikumpulkan bumbunya, bahan-bahannya, disiapkan kompornya, ya. Kalau mau goreng, ambil dulu minyak gorengnya, kan begitu. Kalau mau masak, disiapkan dulu wajannya, dandangnya, dan lain sebagainya. Proses masak, kita mau makan ini, nunggu masakan selesai dimasak, betul. Sabar atau nggak sabar? Sabar. Dan sekarang kena masalah, kok tahu-tahu mau langsung selesai. Ini waras atau gila? Masalah baru datang, minta langsung selesai. Masalah baru datang, minta mau langsung urusannya beres. Masalah gaji tidak dibayar, minta hari itu uang keluar. Ini waras atau agak nggak beres? Itu namanya lagi kena masalah, lagi kena masalah. Jawabannya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Tunggu prosesnya. Kalau kamu sabar, percaya sama Allah, Allah bereskan masalahmu, lagi diproses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kun fayakun. Tapi kun fayakunnya Allah ada waktu, kun fayakunnya Allah ada proses. Nabi Isa itu kun fayakun, Nabi Isa, tapi ya ada waktu mengandung, ada waktu melahirkan, bukan ujuk-ujuk jadi Nabi Isa alaihissalam. Ya serta-merta jadi Nabi Isa alaihissalam. Kun fayakun ya Allah, ada proses sesuai kehidupan di dunia. Ada masalahmu selesai, tapi ya ikuti prosesnya. Itu
Itu loh bedanya orang yang imannya kuat sama imannya belum jelas. Yang imannya kuat itu kenapa para habaib dan para kiai yang soleh-soleh, para guru yang soleh-soleh itu masalahnya apapun nyantai saja. Ditanya sama muridnya, guru, kiai, ustaz kok santai kenapa? Udah selesai masalahnya kok. Selesainya mana? Ya kamu belum lihat aja. Gimana ustaz? Sabar-sabar. Nanti kan kalau udah waktunya akan muncul. Kalau udah waktunya akan muncul. Sabar. Pertanyaan berikutnya, ini contoh-contoh dulu ya. Contoh. Sekolah. Siapa yang masih sekolah? Angkat tangan yang masih sekolah. Mau sekolah, mau kuliah apapun. Ada berapa orang? Yang pernah sekolah? Alhamdulillah, saya pernah sekolah. Ya pernah sekolah. Ingat waktu kita ada ujian kenaikan kelas atau ujian kelulusan, ya. Kalau ngerjain betul itu ya, ngerjain betul. Pusing atau nggak pusing? Karena saya nggak pernah ngerjain betul, ya jadi nggak pernah pusing. Yang ngerjain betul pusing. Saya mau nanya, kamu dikasih soal 100 tapi dikasih jawabannya, pusing atau nggak pusing? Pusing atau nggak pusing? Pertanyaan saya, ya kalau tidak kamu kerjakan, lulus atau nggak lulus? Punya jawabannya, nggak dikerjakan, lulus atau nggak lulus? Nggak lulus. Tetap kamu harus mengerjakannya, sabar menulis jawaban, meskipun jawabannya sudah ada. Sabar, tulis jawabannya, selesai tumpuk, nanti hasilnya bagus. Betul? Nah kalau untuk soal ujian saja yang udah ada jawabannya, kamu harus sabar nulis. Nah untuk kehidupan, kenapa kamu nggak sabar menjalani? Ya kalau kamu nggak sabar jalani, ya sudah, jangan hidup, tapi ya jangan mati. Maksudnya apa? Orang yang nggak sabar itu nggak akan pernah bisa menikmati kehidupan. Tapi kalau orang yang sabar, dia akan menikmati kehidupan dan selalu menang dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bareng sama dia, Allah bersama dia. Artinya apa? Rahmatnya, ampunannya, karunianya, solusinya, pertolongannya bersama, maaf, nggak bisa sedetik pun ada pertolongan Allah, ada solusi Allah, ada karunia Allah pada dirinya. Diri siapa? Orang yang sabar. Nah, ini lanjut. Ini ilmu murah tapi mahal. Murah tapi mahal. Ini orang zaman sekarang ini kan tergesa-gesa. Kalau doa pengen cepat kabul, betul ya? Nabi Musa aja nunggu 40 tahun sabar kok. Kamu nunggu setahun aja udah teriak-teriak. Saya udah ikut majelisnya Ustaz Babri 1 tahun nanti. Asmaul Husna itu saya baca bukan sehari 2 hari, udah setahun saya baca. Tapi kok nggak laris-laris ya, kenapa? Kelihatannya Ustaz Babri kurang hidup, saya mau cari Ustaz yang lain. Hadir, orangnya hadir ini. Yang model begini hadir entah di alam mana. Ganti Ustaz, ganti kiai, ganti habib, dianggap amalannya nggak hasil. Masya Allah. Sabar. Paham maksud saya? Nabi Musa alaihissalam yakin, percaya, pasti doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadepin Fir'aun itu Nabi Musa doa pasti menang. Tapi nunggu berapa? 40 tahun. 40 tahun Nabi Musa nggak pernah ngomong sama Allah, ya Allah, kok Fir'aun masih gitu sih? Ya Allah, kok dibiarin sih Fir'aun? Ya Allah, kok doaku nggak kabul? Ya Allah, nggak ada, pede aja kabul. Tapi ya sabar, ada proses, proses. Menanak nasi, sabar.
mau pakai magicom, magic, bukan dandang, bukan kompor, magic, jadi nasi, magic, betul. Ada proses, tik, tunggu sebentar, harus nunggu. Setelah ditunggu tiba-tiba jadilah nasi. Kamu kan nggak perlu merubah itu beras jadi nasi, nggak perlu kan? Yang penting prosesnya kamu ikuti, kamu sabar tunggu jadi. Nah, manusia ini punya satu sifat yang udah Allah katakan, manusia ini serba tidak sabaran. Al-ajalah, tidak sabaran, tergesa-gesa dalam arti tidak tenang, nggak sabar. Makanya syaratnya dapat pertolongan, amalannya apapun, usahanya apapun, syaratnya ikuti proses sabar. Nah, mengikuti proses itu ada caranya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu sabar, kamu sholat. Wujudnya sabar, istiqomah sholat. Ada yang nanya, Habib, Yai, Ustaz, Guru, ayat ini kok sholatnya nomor 2 ya, sabarnya nomor 1 ya? Padahal kan sholat kan yang paling tinggi ibadah. Tapi kenapa datangkan pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, bukan dengan sholat dan sabar? Jawabannya adalah iya, karena untuk sholat butuh sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa sholat. Kalau nggak sabar nggak bisa sholat. Sholat jamaah, butuh sabar. Cari makmum, buat imam cari makmum, buat imam cari makmum, buat makmum cari imam. Butuh sabar. Wudu pas ngantuk berat, butuh sabar. Waktu sholat ini kalau nggak sabar menghadapi syaitan, ya maka akan mengikuti semua pikiran yang masuk. Butuh sabar. Makanya sabar ini menjadi poin terdepan, karena proses apapun butuh sabar. Makanya Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Berarti sabar itu keniscayaan atau keniscayaan, keharusan atau keharusan? Harus. Makanya saya ngomong sama antum semua dan diri saya sendiri, kalau kamu pengen sukses, kamu pengen berhasil, kalau nggak sabar, udah mulai sekarang tempelkan tulisan gagal dalam hatimu. Harus ada kata sabar. Tugas kita mengikuti proses. Wassalah, dan sholat ibadah. Jadi menikmati proses itu dengan sholat. Ya, menikmati proses dengan sholat. Makanya lihat itu para habaib, para kiai, para guru, masya Allah, masalahnya apapun sholatnya tetap jalan. Sementara kita masalahnya nambah, sholatnya jadi berat. Ya, sholatnya jadi berat. Musta'inu bis-sabri was-shalah. Sholatnya dikencengin. Kadang itu datang satu orang, Habib, iya, Yai, iya, Guru, iya, ini suami saya itu masya Allah sakit hati saya, dimaki keras, bla 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 bla. Ini perempuan datang ke guru, ke ustaz, ke kiai, ke habib, mengeluhkan suaminya. Ustaz sama habibnya ini lihat, masya Allah, ya pantas kamu diajar suamimu, pantas. Kenapa? Lah kamu kurang ajar sama Allah Ta'ala. Allah suruh kamu tutup aurat, kamu berani melawan Allah Ta'ala kok. Kamu keluar nggak tutup auratmu, kamu buka auratmu, kemudian kamu merasa itu nggak ada hukumannya dari Allah. Kamu merasa ini rambut-rambutku, milik-milikku, terserah mau aku buka, terserah aku mau tutup. Hidup bukan terserah kamu, hidup terserah Allah. Terserah saya, rambut-rambut saya, paha-paha saya, paha-paha saya, ini milik saya, terserah mau saya buka, mau saya tutup. Hidup bukan terserah kamu, hidup terserah Allah. Kalau kamu langgar aturan Allah, jangan kamu kira Allah nggak menghukum, jangan kamu kira Allah nggak ada, jangan kamu kira Allah nggak melihat. Balasannya Allah itu macam-macam.
Alhamdulillah nih kalau orang beriman, balasannya di dunia. Ya, kalau di dunia belum habis, lanjut akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tapi biasanya dihabiskan di dunia nih umatnya Rasulullah SAW, sehingga di akhirat ya beres. Ini sama Allah kok sholatnya nggak beres, Allah nggak ditutup, Allah kasih rasa suntuk ngadepin suami, Allah kasih uang arisannya diambil orang, Allah kasih ditipu sama sahabatnya, Allah kasih masalah macam-macam. Karena apa? Karena dia hubungannya sama Allah nggak beres, dia langgar perintah Allah, dia abaikan larangan Allah. Allah melarang, dia abaikan. Sementara tanda dilarang masuk dipasang, kita takut kena tilang. Betul? Mundur. Dilarang masuk, ini satu arah, mundur. Satu takut kena tilang, dua takut ketabrak. Benar? Jelas ada perintah dari Allah, wajib tutup aurat, nekat auratnya dibuka. Setelah itu teriak-teriak sama kiai, sama habib, sama ustaz, kenapa itu ustaz seperti ini? Jawabannya kiainya dari hati, ya pantas. Hidupmu seperti ini pantas, karena kamu lawan Tuhanmu. Engkau anggap enteng, kau anggap enteng maksiatmu, engkau anggap biasa-biasa saja dosamu. Pantas kamu dibegitukan. Itu wujud sayangnya Allah. Dah, habisin dosanya di dunia, kasih dia berbagai hal yang tidak menyenangkan sebagai ganti. Ya pilih mana? Dikasih di dunia atau di akhirat? Ya enggak dua-duanya. Enggak dunia, enggak akhirat. Bisa kita enggak dua-duanya, kenapa cari salah satunya? Ikhwani rahimahumullah, terakhir belum selesai nih. Masya Allah, saya udah bicara berapa menit ini, lupa gak lihat jam ya. Berapa? 10 menit waktu sini 20 menit tambah dikit ya. Tadi kan judulnya khairul kalam maqal madal, sebagai ucapan yang singkat tapi syarat dengan petunjuk. Jadi apa kata-kata pokoknya tadi? Sabar. Nah, Ramadan itu bulan apa? Bulan sabar, syahrul sabr, yang bilang Nabi Muhammad SAW, was-sabru thawabuhul jannah. Kalau kita sabar, pahalanya surga. Dari sahur sampai berbuka itu lama loh. Nahan lapar sama dahaga itu lama loh. Tapi kalau kita sabar, pahalanya surga. Ternyata kita ikuti proses lapar, kita ikuti proses dahaga, ujung-ujungnya kan berbuka juga. Betul nggak? Ada waktu puasa nggak ada berbukanya? Nggak ada. Ada waktu berbukanya. Jadi ngapain? Lapar, sabar. Haus, sabar. Nanti azan maghrib, masuk waktu maghrib, silahkan kamu makan sebanyak mungkin yang halal. Tapi dianjurkan jangan banyak, secukupnya saja. Hidup juga seperti itu. Hidup itu demikian rupa indahnya luar biasa. Masalahnya apapun, urusannya apapun, ikuti proses. Jangan mengeluh dan jangan mengeluhkan Allah kepada manusia. Jangan berkeluh kesah. Keluh kesah gak ada manfaatnya. Pertolongan Allah gak akan turun pada orang yang berkeluh kesah. Allah kasih masalah, kita cukup sabar. Allah lagi ngabisin dosa saya, Allah lagi membersihkan saya, sementara solusinya sudah ada. Saya diam saja, selesai dengan sendirinya. Selesai dengan sendirinya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Udah paham maknanya sabar? Ya, sabar itu mengikuti proses dengan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-shalah. Fenomena akhir-akhir ini nih, bukan akhir-akhir ini sih ya, fenomena dalam kehidupan di dunia Islam itu kadang-kadang anak-anak muda ini kalau lagi asyik belajar agama, terus muncul kalimat-kalimat hakikat, ma'rifat. Pernah nggak dengar yang model begitu? Iya. Jadi kalau ada ustadz, kiai, habib udah bicaranya ma'rifat, itu seakan-akan udah luar biasa. Kamu udah ngaji ma'rifat belum? Nanya gitu.
kamu belum ngaji ma'rifat. Oh, berarti kamu belum Islam benar kan? Kalau Islam benar tuh ngajinya ngaji ma'rifat, ngaji ma'rifat. Ya Allah ya akhi, ya ma'rifat. Jangan tertipu dengan kata-kata ma'rifat, karena ma'rifat itu artinya kenal, mengenal dengan sesungguhnya, itu ma'rifat. Bagaimana kenal kalau nggak pernah hubungan? Bagaimana kenal kalau nggak pernah hubungan? Jadi kalau mau kenal, hubungan dulu. Kalau udah hubungan baru kenal. Jadi makrifat ini bukan untuk diomongkan. Makrifat ini adalah hasil daripada hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makrifat itu Allah letakkan dalam hati dan bersifat rahasia, bukan untuk disampaikan kepada yang lain. Makrifat itu adalah rasa nikmat yang luar biasa yang gak bisa digambarkan dengan kata saat seorang hamba mengenal Allah Ta'ala. Karena itu Nabi Muhammad SAW adalah jalan terbaik dan jalan terhebat untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk Allah yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya adalah nomor satu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua Nabi dan Rasul pengen ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua Nabi dan Rasul pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapa yang ingin kenal Allah wajib kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah katakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen kenal Allah harus kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kana khuluquhul Quran. Kalau kamu pengen tahu Al-Quran itu bagaimana, lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Rasulullah makan, lihat bagaimana Rasulullah tidur, lihat bagaimana Rasulullah berbicara, lihat bagaimana Rasulullah berjalan, lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup bermasyarakat, lihat seluruh aktivitas Nabi Muhammad SAW. Baru kamu akan kenal Allah. Baru kamu akan kenal Allah. Coba carikan saya satu hadis sepulang Nabi dari Mi'raj. Setelah Nabi itu meninggalkan planet bumi, Isra Mi'raj itu kan perjalanan meninggalkan planet bumi, Mi'raj, meninggalkan planet bumi, terbang ke langit sampai seluruh galaksi, bukan cuma bunga sakti ya, galaksi apapun dilewatin sampai pada puncaknya langit pertama, terus naik ke langit kedua sampai langit ketujuh, terus naik ke atas lagi sampai ujungnya jagat raya namanya Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah ketemu juga dengan semua Nabi dan Rasul, khususnya di setiap langit yang punya keistimewaan tertentu. Bertemu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, yang bertemu dengan beliau-beliau semua. Terus turun ke bumi. Saya misalnya dari rumahnya Ustadz Babe, terus saya ketemu Ustadz Babe, Ustadz Bakhtiar. Ternyata banyak orang yang belum kenal Ustadz Bakhtiar, banyak sama saya. Cuma Ustadz Bakhtiar, sudah ketemu. Oh, orangnya Masya Allah, memang nggak terlampau tinggi, posturnya nggak terlampau tinggi. Oh, tapi Masya Allah, wajahnya begini, bla 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 bla. Saya jelaskan semua detil. Ustadz Bakhtiar begini. Tapi cek Nabi Muhammad SAW turun dari langit, ketemu Allah Ta'ala, sampai muka bumi, cerita tentang Allah. Cerita tentang Allah. Enggak. Sholat. Allah kasih aku sholat. Nabi Ibrahim kasih aku subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Nabi Musa kasih aku pengetahuan kalau umatku ini akan berat mengerjakan sholat. Yang dikasih adalah amaliyah, amalan bukan khayalan, amalan bukan lamunan. Makanya orang yang mau kenal Allah
mau bermakrifat kepada Allah. Makrifat bukan kata-kata tentang Allah, tapi makrifat adalah kamu tersenyum kepada sesama. Makrifat kamu taat pada orang tua. Makrifat kamu baik pada tetangga. Makrifat kamu sayang pada anak-anak. Makrifat kamu taat pada suami. Makrifat kamu sayang pada istri. Makrifat kamu menjenguk yang sakit. Makrifat kamu melayat yang wafat. Makrifat kamu ziarah kubur. Makrifat kamu berbuat baik kepada sesama. Itu namanya ma'rifatullah. Jelas semuanya? Nah, makanya ikuti jalannya habaib ini sama para kiai. Itulah ahli ma'rifat sejati. Ahli ma'rifat sejati bukan ngomong ma'rifat, tapi niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, tadi mau terakhir, nggak berakhir, akhir. Yang di luar, ibu-ibu dan kawan-kawan yang ada di luar sana, Ramadan itu kan bulan karunia ya, sekolah itu. Jadi orang itu berbicara yang hanya dengan masuk bulan suci Ramadan, Muslim masuk bulan suci Ramadan itu dosanya habis. Tentu syarat dan ketentuan berlaku, ada distro kecil. Syarat dan ketentuan berlaku. Sholat, puasa, habis itu dosa-dosanya. Habis dosanya. Tapi ada tambah lagi syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan semua benefit, semua keuntungan yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan, satu diantaranya adalah durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua udah sering saya katakan, jangan kamu bayangkan seperti cerita maling kundang, itu udah super durhaka, itu super durhaka. Ibunya ditendangin, dipukulin, itu super durhaka. Tapi durhaka modern ini beda. Durhaka digital ini beda. Anak-anak digital ini durhakanya ya digital pula. Gimana itu anak-anak durhaka zaman sekarang? Diajak bicara sama orang tuanya, sibuk main handphonenya. Orang tuanya nggak dilihat. Ya Pak? Iya. Terus Pak gimana? Ini bapaknya ngajak ngomong loh ya. Dia nggak lihat aja orang tuanya sibuk chatting sama kawannya, sibuk browsing di internet, sibuk lihat Habib Novel di YouTube. Kurang ajar nih. Habib Novel dilihat, bapaknya nggak dilihat. Kurang ajar kan? Jangan kamu jadikan aku anak bermaksiat kepada Tuhanku. Berdalih lihat tayangan Habib Novel, tapi orang tuanya bicara nggak didengarkan. Ini anak kurang ajar luar biasa. Ini kejahatan yang kalau dipidanakan, kalau ada pasalnya, semua banyak masuk penjara ini. Durhaka sama orang tua. Untung nggak dibuat undang-undang anak durhaka sama orang tua di penjara. Itu kalau ada, masya Allah, penuh tuh penjara itu. Karena definisi durhaka nih, diantaranya diajak ngomong orang tuanya nggak mau lihat, sibuk dengan dirinya, durhaka. Durhaka digital lagi zaman sekarang, dipanggil sama ibunya sama bapaknya, nah, denger, tapi lagi telepon sama temennya. Pura-pura nggak dengar. Teriakannya semakin keras. Bukan temen yang dikasih tahu, udah ya dipanggil orang tua, enggak. Berisik amat sih Bu. Masya Allah, brengsek kamu, kurang ajar kamu. Bukan saya ngomong begitu, ini marah ini alam ini, kurang ajar kamu. Maki kita nggak sadar, ini makhluk Allah, maki kita semua kalau kita seperti itu. Ngomong keras pada orang tua, langsung Allah marah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini berani ngomong sama ibunya sama ayahnya. Berisik amat sih, resek amat sih. Gak bisa apa Bu, tunggu sebentar. Tahu nggak ini lagi telepon? Ya Allah, siapa kamu Bu? Paham. Ini durhaka, ngeri. Dan banyak loh sekarang pelakunya banyak, terlalu banyak pelakunya. Ada lagi, depan orang tuanya sok punya duit. Duitku yang kerja aku, yang capek aku. Bapak ibu cuma tidur kok. Gitu minta duit sama aku. Kurang ajar kamu, kurang ajar. Ya Allah,
Kamu itu bisa hidup itu dari mana? Modal siapa itu? Ngomong lagi, ayah ibu nggak pernah ya ngurusin aku, cuman ngelahirin aku saja, cuman ngelahirin aku. Cuman, jadi ngelahirin cuman. Ini saya kok waktu ibu anak seperti itu rasanya pengen tak ajar. Anak cuman, coba kamu ngelahirin dulu. Itu taruhannya nyawa tak pertaruhkan kamu bilang cuman. Kamu mau beli nyawa di mana? Siapa mau jual nyawanya buat kamu? Jangan kamu kira itu Pak suami istri yang sok ya, bukan yang asli ya, yang sok cinta itu. Wah, nyawaku untukmu. Coba kalau mau istrinya mau ketabrak, apa dia kemudian lari? Nah dia innalillah. Orang tua itu yang namanya ibu, nyawanya udah dijadikan demi lahirnya kita. Terus kamu kok bilang cuma ngelahirin, nggak pernah besarin, nggak pernah ngurus, nggak perlu ngurus, nggak perlu ngapa-ngapain. Ngelahirin itu sudah luar biasa. Ini depan orang tuanya merasa punya duit, merasa punya pangkat, merasa punya ilmu. Ya Allah, yang ngajarin ngomong bapak ibunya, yang ngajarin jalan bapak ibunya, udah bisa lari, udah bisa bicara, yang nyekolahkan bapak ibunya, udah punya ilmu, dapat gelar, dapat pangkat, dapat kedudukan. Orang tua yang direndahkan, masya Allah. Orang tua itu bodoh. Level sama kita. Yang model begini kalau nggak segera tobat itu neraka dunia dan akhirat. Nauzubillah min dzalik, neraka. Ini anak yang neraka langsung diblokir sama Allah Ta'ala. Blokir semua keuntungan Ramadan, dia tidak akan dapatkan. Ya kalau jaminan surga nggak didapatkan, pembebasan dari siksa api neraka nggak didapatkan, berarti dapatnya apa itu? Jaminan neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahim, ini perlu diingatkan terus. Zaman sekarang ini udah jarang orang ingatkan yang seperti ini. Jangan kamu sepelekan loh, jangan kamu remehkan. Ya Allah, mutuskan hubungan sama kakak, mutuskan hubungan sama adik, mutuskan hubungan sama paman, mutuskan hubungan sama bibi, mutuskan hubungan sama sepupu, sanak kerabat. Itu menyebabkan kita langsung diputus hubungan dengan Allah Ta'ala. Diputus hubungan dengan Allah Ta'ala. Kamu kira terus sepele? Kamu kira terus putus hubungan dengan Allah itu ringan gitu? Kamu anggap remeh sehingga kamu gak mau maafkan kakakmu, gak mau minta maaf sama kakakmu, gak mau maafkan adikmu, gak mau minta maaf sama adikmu, gak mau akur dengan saudaramu. Kamu pilih bermusuhan dengan Allah Ta'ala. Nah begini sekarang gak dibahas. Banyak bahas minyak goreng dibahas. Masya Allah. Yang dibahas yang begitu-begitu. Silaturahim dulu. Kalau kamu silaturahimmu bagus, jaminan dari Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW, rezekimu akan jadi luas, tidak akan putus. Tidak putus. Rezekimu jadi luas. Tadi silaturahim. Habis alhamdulillah kemarin saya nyambung silaturahim dengan tetangga saya. Itu bukan silaturahim, itu silaturahim tetangga. Harus hubungan baik sama tetangga, betul. Tapi silaturahim itu dengan paman, dengan bibi, ya, dengan sepupu, ya, kakak ipar, adik ipar. Ini ada, masya Allah, saudara ipar, itu nggak mau ketemu. Nikah nggak diundang ini keponakannya yang nikah nggak diundang, itu saudara iparnya. Nggak akan saya undang dia. Yang satu saya nggak akan datang. Masya Allah, kamu tuh siapa? Siapa gue? Galak aku. Siapa kamu? Sok sama Tuhanmu. Emang surga milikmu, neraka milikmu, milik Allah. Kamu nggak ikuti aturannya. Siapa kita ini? Semua mau saya, sama putus hubungan mau saya. Saya nggak mau kesana, mau saya nggak bisa. Hidup bukan semua mau kita, hidup semua mau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sakit, sabar. Karena sabar itu pahalanya surga. Dia udah nyakitin saya, maafkan. Memaafkan itu pahalanya surga. Saya nggak salah, mulai minta maaf, merendah itu pahalanya surga.
surga. Nah kalau cuma dengan cium tangannya paman, cium tangannya bibi dapat surga, kok nggak mau, kan bodohnya luar biasa. Bodohnya luar biasa. Jelas semuanya? Apa? Jangan durhaka sama orang tua, sambung tali silaturahim. Dan ini momennya tepat, waktunya pas, mau masuk bulan suci Ramadan. Ya, jadi cari diri kita, cek. Nah ini sekarang rumus terakhir. Sebetulnya ini nggak mau saya share, biar baca bukunya, tapi nggak apa-apa lah. Saya share dulu biar nanti penasaran terus cari bukunya. Nah, saya akan buat buku yang paling baru ini, judulnya Solusi. Ini saya kasih rumus ya. Kalau kamu ada masalah, ya ada masalah, pengen masalahnya selesai, langsung kamu cek saja begini. Insya Allah kalau contohnya pakai handphone tuh mudah ya. Ini handphonenya. Nah ini handphonenya hang. Apakah langsung saya salahkan handphonenya rusak? Enggak. Apa yang saya lakukan? Cek dulu, habis install apa ini? Habis install apa? Oh ternyata nggak habis install apa? Betul ya? Maka langkah paling mudah saya reset, matikan handphone, nyalakan ulang. Dan itu mayoritas masalah handphone selesai dengan menyalakan ulang. Sekarang kita ada masalah tiba-tiba suami marah-marah, masalah nggak? Masalah buat istri. Tiba-tiba istri marah-marah, masalah nggak buat suami? Masalah. Tiba-tiba anak rewelnya luar biasa, masalah nggak itu? Masalah. Tiba-tiba bos di kantor itu maki-maki nggak jelas, masalah nggak itu? Masalah. Tiba-tiba di jalan ban kempes, masalah. Jangan lihat masalah itu terus berhenti di situ, tapi langsung cek mulai bangun tidur sampai masalah terjadi. Apa yang sudah kita lakukan? Istri marah-marah, bangun tidur tadi apa ini? Subuh telat, pantes. Subuh telat. Dan saya belum nyesel nih subuh saya terlambat. Allah kasih istri marah-marah. Selesainya mudah, nggak usah kamu bantah istrimu semakin panjang masalah. Ya, gak usah kamu cari kebenaran untuk perbuatanmu, gak akan menghasilkan istri jadi diam. Tapi minta sama Allah agar istrimu didiamkan sama Allah Ta'ala dengan lemah lembut. Pakai lemah lembut tuh ya. Kalau enggak diam beneran sama lamanya nanti ngeri. Ya, lemah lembut. Caranya apa? Langsung cek apa maksiat kita sebelum istri marah-marah. Cek maksiat kita. Oh, tadi di jalan kok mata lihat perempuan yang gak boleh dilihat. Oh, tadi saya menggunjing orang. Oh tadi, segera diam sejenak, istighfar. Astagfirullah. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Kemudian apa? Amal soleh untuk menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa. Ya, menghapuskan dosa. Langsung buka handphonenya, transfer ke paman, transfer ke bibi, entah berapa rupiah yang sudah kok. Niat amal soleh. Diam saja, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Itu nanti tiba-tiba istrimu akan nyesel sendiri, tiba-tiba akan berubah sendiri, tiba-tiba akan jadi baik. Habib kok tahu? Pengalaman. Ya, pengalaman dalam kehidupan. Apapun masalahnya, cek maksiatmu apa. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu satu Habib yang dapat ilham dari Allah Ta'ala untuk minta satu permintaan, apapun yang dia minta dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dapat ilham. Ada orang yang nanya, kok tahu dapat ilham? Nah, ibunya Nabi Musa aja tahu dapat ilham untuk mengalirkan Nabi Musa ke sungai. Itu ibunya Nabi Musa, apalagi ini umatnya Nabi SAW dan cucu Nabi Muhammad SAW. Iya, ini umat yang kan umat yang terbaik. Dapat ilham, suruh minta apa dikasih. Minta sama Allah Ta'ala seluruh muslim yang hidup sezaman dengan beliau tidak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surga, sama Allah dikabulkan berkat satu orang soleh, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ini gurunya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya Habib Ali Habsyi. Ya, gurunya ayahnya Habib Ali Al-Habsyi. Subhanallah, beliau berkata nih, kerendahan hatinya, punya maksiat apa beliau? Beliau nggak punya maksiat, jaga betul dirinya dari maksiat. Tapi beliau mengatakan, saya tahu terjadi sesuatu kekurangan dalam diri saya,
dari perubahan akhlak pasangan hidup saya, pelayan di rumah saya, dan kendaraan yang ada di rumah saya. Jadi misalnya kok wiridnya ada yang kurang, biasanya baca sholawat 100 kok bacanya 99, kurang 1, itu nanti tiba-tiba kudanya jadi liar. Oh, ini ada yang kurang, tahu. Oh, kok nggak jelas tiba-tiba pasangan hidupnya tadi itu teriak-teriak nggak jelas. Oh, mungkin nggak maksiat. Berarti lupa belum dibaca ini. Berarti lupa belum dibaca. Cek itu. Jadi sebetulnya masalah itu selesai kalau kita mau diam sebentar, sabar, cek ke belakang. Karena yang di sini cuma hasil. Ini adalah hasil. Hasil dari apa? Dari sebelumnya. Cek. Karena Allah itu melakukan segala-galanya ada sebab dan akibat. Itu hukumnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah berhak melakukan apapun tanpa sebab dan akibat. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini manfaat. Yang ingin dapat penjelasan lebih jauh, besok sholat maghrib insyaallah berjamaah di Masjid Raya Bintaro Jaya. Insyaallah ba'dal maghrib ada kajian di situ sampai isya. Saya yang akan ceramah insyaallah. Judulnya Hakikat Ruh dan Ma'rifat dalam Pandangan Syariat. Judulnya keren. Kadang-kadang perlu judul keren. Masalah isinya biasa-biasa saja nggak jadi masalah. Kan gitu ya. Orang sekarang kan suka buat judul aneh. Ya, besok ba'dal maghrib sampai isya di Masjid Raya Bintaro Jaya di Bintaro Sektor 9 di belakangnya McDonald ya. Nah, di situ. Yang belum tahu tanya sama Google, insya Allah dikasih tahu. Ya, Google itu suka berbagi lokasi itu. Kemudian yang super terakhir, jangan lupa nanti Ramadan ya, Ramadan jangan lupa satu hal yang sering kali dilupakan. Rajinlah sholat taraweh, tapi lebih rajinlah sholat isya berjamaah. Karena sering kali ini sholat isya-nya nggak jamaah, tarawehnya jamaah. Ngejar jamaah taraweh, melupakan jamaah isya. Yang lebih penting itu isya berjamaah daripada taraweh berjamaah. Ya, sholat isya berjamaah ini yang paling pokok. Siapa isyanya berjamaah selama Ramadan dapat jaminan dapat Lailatul Qadar. Ya, dapat jaminan dapat Lailatul Qadar. Nah, amalkan itu, sabar, sholat, ikuti proses. Kemudian kalau ada masalah, cek sebelumnya ada dosa apa yang kita lakukan, perbaiki, selesai. Otomatis akan selesai dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyraqal qadru alaina wa ikhtaba badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqi wasyami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayata husnul khitami wa'tina ma qad sa'ana min aqwayakal jisami waqfimil arwaha minna biliqa khairil anami wa bidil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahirabbil alamin wa rahmatullahi wabarakatuh.